Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM P3E12536. Saya dari jurusan D3 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Haluoleo. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu tentang keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk menyimpan data, mengolah informasi, dan mengambil keputusan penting. Mahasiswa, dosen, pegawai, hingga masyarakat umum setiap hari berinteraksi dengan sistem informasi, baik melalui komputer maupun smartphone. Namun, kemudahan teknologi ini juga membawa berbagai risiko. Banyak kasus kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, serta pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman tentang keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data menjadi sangat penting agar teknologi digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang keamanan informasi. Keamanan informasi adalah serangkaian upaya, kebijakan, dan sistem yang bertujuan untuk melindungi informasi dari ancaman, baik yang berasal dari manusia maupun teknologi. Informasi yang dimaksud tidak hanya berbentuk data digital, tetapi juga data tertulis, lisan, dan visual. Keamanan informasi sangat penting karena informasi nilai yang tinggi. Jika informasi jatuh ke tangan yang salah, maka dapat menimbulkan kerugian besar, seperti kerugian finansial, rusaknya reputasi, hingga masalah hukum. Contohnya yaitu 1. Kebocoran data penggunaan aplikasi online dapat menyebabkan penipuan. 2. Nilai mahasiswa yang bocor dapat disalahgunakan. 3. Data perusahaan yang bocor dapat dimanfaatkan pesaing. Prinsip dasar keamanan informasi. 1. Kerahasiaan. Kerahasiaan berarti informasi hanya boleh diakses oleh orang yang memiliki hak atau izin. Setiap data memiliki tingkat kerahasiaan yang berbeda, mulai dari data umum hingga data sangat rahasia. Contohnya yaitu paspor, akun email harus dirahasiakan karena berisi banyak informasi pribadi. 2. Data pasien di rumah sakit tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. 3. Data KTP, NIK, dan nomor rekening harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Jika kerahasiaan dilanggar, dampaknya bisa sangat serius seperti pencurian identitas, penipuan online, dan kebocoran rahasia organisasi. 2. Integritas. Integritas berarti informasi harus tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah tanpa izin. Data yang telah disimpan tidak boleh dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya, nilai mahasiswa hanya boleh diubah oleh dosen atau admin akademik. Data laporan keuangan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan data absensi tidak boleh dimanipulasi. Jika integritas data rusak, maka keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut juga akan salah. 3. Ketersediaan. Ketersediaan berarti informasi dan sistem harus dapat diakses ketika dibutuhkan. Sistem yang sering bermasalah dapat menghambat aktivitas pengguna. Contohnya, sistem akademik kampus harus tersedia saat pengisian KRS. Sistem perbankan harus dapat diakses 24 jam. Sistem rumah sakit harus selalu aktif untuk pelayanan pasien. Gangguan pada ketersediaan dapat menyebabkan kerugian operasional
dan penurunan kepercayaan pengguna. 3. Ancaman terhadap keamanan informasi. 1. Malware dan virus. Program bahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Contohnya, komputer menjadi lambat, data hilang, atau file terkunci. 2. Phishing. Penipuan dengan menyamar sebagai pihak resmi. Contohnya, pesan WhatsApp yang mengatasnamakan bank atau kampus yang meminta OTP. 3. Peretasan. Akses ilegal ke sistem. Contohnya, website kampus diretas dan tampilan diubah. 4. Human error. Kesalahan pengguna. Contohnya, lupa login di komputer umum dan membagikan paspor. 4. Cara menjaga keamanan informasi. 1. Menggunakan paspor yang kuat dan unik. 2. Tidak membagikan informasi pribadi. 3. Melakukan backup data. 4. Menggunakan antivirus. Dan 5. Selalu login dari perangkat umum. Materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi adalah aturan dan nilai moral yang mengatur bagaimana teknologi digunakan agar tidak merugikan orang lain. Etika ini menjadi pedoman agar pengguna teknologi tetap bertanggung jawab dalam dunia digital. Tanpa etika, teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, penipuan, dan kejahatan lainnya. Prinsip etika teknologi informasi. 1. Tanggung jawab. Pengguna teknologi harus bertanggung jawab atas semua aktivitas digital yang dilakukan. Contohnya, bertanggung jawab atas komentar di media sosial, tidak menyebarkan konten yang menyesatkan. 2. Kejujuran. Tidak memanipulasi data atau informasi. Contohnya yaitu tidak memalsukan laporan tugas dan tidak mengubah data demi keuntungan pribadi. 3. Menghormati privasi. Setiap orang memiliki hak atas data pribadinya. Contohnya yaitu tidak menyebarkan foto pribadi orang lain, tidak membuka email atau chat orang lain. Contoh pelanggaran etika teknologi informasi. 1. Plagiarisme, cyberbullying, penyebaran hoax, dan pembajakan software. Dampaknya yaitu sanksi akademik, hukum, dan sosial. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang manajemen data. Manajemen data adalah proses pengelolaan data agar data tersimpan rapi, aman, dan mudah digunakan. Data yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kesalahan informasi. Tahapan manajemen data yaitu 1. Pengumpulan data. Contohnya yaitu pendaftaran mahasiswa. 2. Penyimpanan data. Contohnya database kampus. 3. Pengelolaan data. Contohnya nilai menjadi IPK. 4. Penggunaan data. Contohnya evaluasi akademik. 5. Penghapusan data. Data lama dihapus dengan aman. Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di lingkungan kampus atau kantor, tetapi juga dalam penggunaan smartphone dan media sosial. Dengan memahami contoh-contoh nyata ini, diharapkan kita dapat lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.